Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu GITJ Jepara Pemanan Yogyakarta. Sebelum kita memulai bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang senantiasa melimpahi kami di dalam kehidupan kami semua. Di tengah pandemi ini kami masih tetap terhubung melalui persekutuan kami secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa. Bersama malam hari ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang bersama-sama kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Dan kami pun layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu karena kami sungguh-sungguh mengerjakan firman atau menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara serta Saudari semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya, dan kita semua yang disebut berbahagia adalah yang dengan tetap tekun setia untuk membaca, merenungkan, dan lebih menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara serta Saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan baru saja kita baca terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkannya, dan judul renungan pada malam hari ini adalah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap akhir ibadah, terlebih di akhir ibadah minggu, terdapat bagian di akhir ibadah yang disebut dengan pengutusan dan berkat. Di dalam pengutusan tersebut, kita sesungguhnya diajak untuk masuk di dalam ibadah yang sejati. Artinya, hidup sehari-hari itu merupakan bentuk ibadah yang sejati, yang menjadi penanda kita apakah
firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang bersama-sama kita gumulkan itu, kita kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita kerjakan di dalam gedung gereja itu bukan ibadah yang sejati? Saudaraku yang kekasih Tuhan, saya tetap meyakini bahwa ibadah di dalam gereja itu juga merupakan bagian dari ibadah yang sejati. Ketika kita membaca bacaan firman yang baru saja kita baca di dalam surat Yakobus pertama ayat 19 sampai dengan yang ke-27, kita bisa membaca bahwa firman atau mendengarkan firman itu adalah awal dari kita untuk bisa mengerjakan firman atau menjadi pelaku firman. Surat Yakobus ini ditulis dan ditujukan kepada 12 jemaat yang ada di perantauan. Artinya di sini adalah jemaat atau orang-orang Yahudi yang berada di luar negara Yahudi atau di luar daerah Yahudi. Orang-orang Yahudi yang merantau itu punya komunitas sendiri yang sangat kompak dan sangat tekun untuk bersekutu atau beribadah. Tentunya di dalam ibadah tersebut akan ada sesi bersama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nampaknya kalau kita membayangkan, tentunya hal mendengar dalam masa itu atau mendengar firman pada masa itu bukanlah hal yang berat bagi para komunitas yang ada di perantauan. Dalam surat Yakobus yang baru saja kita baca, kita bisa merasakan hal tersebut. Persoalan untuk mendengarkan firman adalah merupakan kerinduan mereka bersama-sama. Yang justru menjadi persoalan adalah bagaimana firman yang sudah mereka dengar itu mereka aplikasikan atau mereka lakukan di dalam hidup sehari-hari. Jadi komunitas di perantauan itu memang memiliki kerinduan untuk terus bersama-sama bersekutu, belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti, untuk memahami firman Tuhan. Sehingga dari bacaan kita pada malam hari ini, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa mendengar firman itu nampaknya lebih mudah daripada melakukan firman, bukan? Tapi mari tunggu dulu. Mari kita akan melihat. Kita akan mencoba mendaratkan persoalan mendengar firman Tuhan di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Yang pertama, apakah benar di dalam masa pandemi ini di mana pintu-pintu gereja yang sering tertutup atau ibadahnya dialihkan ke rumah-rumah, sungguhkah kita mengerjakan ibadah di rumah kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kerinduan untuk benar-benar bersekutu, untuk benar-benar mendengarkan firman? Kemudian yang kedua, kalaupun benar kita mengerjakannya, apakah ketika kita mengerjakannya itu sepanik ketika anak kita yang mau sekolah online atau sekolah daring, tiba-tiba kuotanya habis atau wifi-nya macet, sehingga kita lalu buru-buru mencari kuota pengganti? Kemudian yang ketiga, atau jangan-jangan di masa pandemi ini kita lebih suka untuk mendengarkan cerita-cerita lucu dari para komedian ataupun drama Korea ataupun sinetron, baik melalui televisi kita atau melalui YouTube yang tentunya membutuhkan kuota. Atau kita lebih senang mengikuti ibadah atau persekutuan secara online. Kemudian kita berani mengorbankan sinetron, kita berani mengorbankan komedi yang biasanya kita dengarkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, tiga hal tersebut bisa kita renungkan, bisa kita gumulkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ternyata di dalam konteks kita saat ini, lebih lagi konteks pandemi, banyak yang belum bisa mendengarkan firman secara sungguh-sungguh. Banyak yang tergoda untuk lebih senang melihat, mendengarkan drama Korea, lebih senang untuk melihat, mendengarkan para stand up komedi atau para komedian melucu, lebih senang mendengarkan kata-kata motivasi dari para motivator yang hebat. Artinya, ternyata mendengar itu bukan hal yang mudah, terlebih mendengarkan firman. Dalam konteks kita saat ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu sungguh-sungguh rindu untuk mendengar firman Tuhan. Ada banyak alasan yang bisa kita sampaikan. Sudah capek Bapak, seharian kita kerja. Sudah capek Bapak, seharian kita ada di depan laptop untuk mendengarkan webinar, untuk mendengarkan apapun yang terkait dengan pekerjaan kita. Kok ini masih harus berkonsentrasi untuk mau mendengarkan firman. Ternyata berat juga ya untuk mendengarkan firman di dalam konteks pandemi saat ini. Artinya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengerjakan firman atau menjadi pelaku firman yang baik kalau kita tidak lebih dahulu menjadi pendengar firman yang baik. Kita perlu menyadari firman yang kita dengarkan itu adalah suara Tuhan, suara yang ilahi, dan kita diajak untuk terus merindu, diajak untuk mencoba mengerti akan kehendak Allah melalui firman-Nya. Dan suara Tuhan atau firman tersebut itu akan tertanam di dalam batin kita ketika kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman tersebut. Dan akhirnya apa? Firman tersebut akan terus-menerus digemakan oleh Roh Kudus sebagai penuntun di dalam laku keseharian kita. Dan itu membuat kita dimampukan juga oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dan itu akan nampak di dalam perilaku kita yang tidak mudah terpancing kemarahan di ayat yang 19. Kemudian kita juga terus-menerus berani membuang kekotoran atau dosa dalam kehidupan kita di ayat yang 21. Sadar akan dosa kita dan tidak akan mengulangi lagi ayat 23 dan 24 sampai 24. Mau bertekun terus-menerus belajar firman di ayat yang ke-25. Mampu mengendalikan diri di ayat yang ke-26. Dan kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat sehingga kehidupan kita tidak menjadi cemar di ayat yang ke-27. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melihat apakah hidup kita sudah mengerjakan ibadah yang sejati dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia, mari kita lihat, kita teliti dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mempunyai kerinduan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman di dalam saat teduh kita, di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah gereja kita, baik secara online atau onsite? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ibadah yang sejati dengan mengerjakan firman, dengan menjadi pelaku firman yang setia, tidak akan pernah bisa kita hadirkan kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh menjadi pendengar firman yang baik dan setia. Apakah kita sudah mengerjakan ibadah kita yang sejati? Mari kita melihat apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pendengar firman yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bersama-sama menggumulkannya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Allah yang senantiasa terus-menerus menuntun kami di dalam pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, jikalau kami masih boleh bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan semakin mengingatkan kami bahwa ketika kami ingin menghadirkan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, kami diajar terlebih dahulu untuk mau menjadi pendengar firman-Mu yang baik dan setia. Roh Kudus tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk terus mau belajar, untuk terus mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu akan terus-menerus tertanam di dalam batin kami dan itu akan terus digemakan oleh Roh-Mu sebagai penuntun kami sehingga kehidupan kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan itulah ibadah sejati yang Engkau inginkan dalam hidup kami semuanya. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk kondisi atau pandemi COVID-19 ini yang saat ini masih ada di sekeliling kami Tuhan. Bahkan daerah istimewa Yogyakarta masih berada di level keempat, PPKM level yang keempat. Tuhan tak henti-hentinya berbelas kasihanlah kepada kami, tolonglah kami sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami bersyukur jikalau saat ini proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan cepat. Tuhan memberkati sehingga proses vaksinasi yang saat ini dikerjakan sungguh boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah yang terus menggalakkan juga Tuhan berkati dengan kesungguhan sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan kekebalan kelompok pun akan segera terbentuk dan pandemi ini pun boleh cepat berlalu. Ajar kami untuk terus setia untuk mengerjakan protokol kesehatan dengan baik sehingga melalui kesetiaan kami untuk terus menjaga protokol kesehatan Tuhan membuat kami boleh melindungi diri kami dan kami juga boleh melindungi orang-orang di sekeliling kami dan pandemi pun akan boleh cepat berlalu. Tak intinya kami terus berdoa untuk para tenaga medis yang terus bekerja di garis depan. Tuhan memberkati mereka dengan kesabaran, dengan kesungguhan dan juga dengan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan di dalam wadah GITJ Jepara Mana Yogyakarta. Tuhan tolong kami untuk mengerjakan setiap pelayanan yang menjadi bagian kami dengan penuh setia, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena yang kami layani adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan di tengah kesederhanaan kami, di tengah segala kekurangan kami, di tengah segala hal-hal yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, biarlah kami mau kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Melalui komunitas kecil kami GITJ Jepara Mana Yogyakarta, kami pun percaya komunitas yang kecil ini Tuhan semakin lama akan semakin bertumbuh berkembang, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Nantinya kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tengah pergumulan mereka saat ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan senantiasa menjagai jemaat-Mu. Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu. Di tengah-tengah pergumulan hidup, kami juga mempercayakan setiap pergumulan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan setia, terlebih ketika kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa menuntun kami, kuasa-Mu memampukan kami untuk menghadapi segala persoalan, untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa, penyertaan dan tuntunan-Mu saja. Hanya di dalam Kristus Yesus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, dan terus menjaga protokol kesehatan.
Tuhan Yesus memberkati.